Halo, assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek. Selamat datang di channel saya. Nah, pada video saya kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat pot anggrek sendiri yang terbuat dari plastik bening ya. Nah, kenapa saya sangat tertarik untuk membuat pot plastik bening ini? Karena saya itu terinspirasi dari orang-orang di luar negeri. Itu mereka rata-rata menggunakan pot plastik bening karena sangat banyak manfaatnya untuk anggrek. Manfaatnya itu yang pertama, dengan menggunakan pot plastik transparan seperti ini, itu kita bisa melihat kondisi akarnya bagaimana, kita bisa melihat bagaimana kelembaban media tanamnya. Kemudian yang kedua, itu sangat mudah pada saat kita mau repotting. Jadi jika akarnya sudah sangat banyak, sudah penuh di media tanam, itu kita sangat mudah bisa memindahkan ke pot yang lain. Nah, selain itu yang ketiga, dengan pot plastik bening ini kita bisa meletakkannya ke dalam dekoratif pot seperti ini. Nah, dekoratif pot itu pot yang tanpa lubang ya. Nah, itu kita masukkan ke dekoratif pot jadi terlihat lebih cantik dan bisa kita langsung merendamnya di dalam sini ya. Pada saat menyiram itu bisa langsung kita tuangkan airnya dan bisa kita rendam beberapa menit. Nah, itulah kelebihannya. Untuk kelebihan-kelebihan lainnya itu masih banyak lagi ya. Nah, untuk bahan-bahannya apa saja yang kita gunakan? Yang pertama kita siapkan dulu dekoratif potnya ya. Jadi kita siapkan dekoratif potnya itu untuk mengukur seberapa besar pot plastik yang akan kita pakai, yang akan kita buat. Tetapi jika teman-teman tidak mempunyai dekoratif pot, mau membuat pot plastik itu dengan ukuran bebas ya, itu bisa juga. Tapi saya menggunakan ini pot dekoratif itu untuk sebagai ukuran ya. Nah, selain dekoratif pot, yang perlu kita sediakan itu plastik mika bening seperti ini yang ketebalannya 0,25 yang saya gunakan. Nah, jadi kita cek mikanya. Ini dia mikanya, gini elastis ya. Ini yang akan kita buat untuk menjadi pot. Kemudian solder untuk melubangi. Kemudian ini glue gun ya, lem tembak ya. Selain itu saya juga menggunakan spidol untuk menandai nanti dasar bawah dan dasar atasnya. Nah, sekarang kita langsung saja ke proses pembuatannya ya. Kita mengambil 2 lembar plastik mika ini, kemudian kita masukkan ke dalam pot cetakannya. Nah, ini cara memasukkannya, kita selang seperti ini, diselang-seling. Ini yang satu di dalam, kemudian yang satunya di luar begini. Oke, kita paskan ya. Jadi bagian bawahnya itu lebarnya sama dengan pot bagian bawahnya dasarnya ini, kemudian atasnya juga melebar mengikuti atas potnya. Nah, sambil kita memanaskan lemnya. Oke, jika sudah panas, kemudian langsung perbatasan antara plastik mikanya ini langsung kita lem dengan lem tembaknya ya. Jadi ini yang perbatasan mika yang satu dengan yang sebelahnya, ini kita lem di sini, kemudian yang satunya lagi. Oke, sekarang seperti ini ya, sudah terlem. Ini sudah terlem dalamnya. Nah, kemudian saya tandai bagian bawahnya untuk dasar potnya. Kemudian bagian atasnya juga ya. Jadi ini untuk batas atasnya, karena nanti kita akan potong ya. Ini untuk batas atas. Oke, ini dia, masih bentuk awalnya seperti ini. Nah, jadi ini itu nanti akan kita potong ya.
Ini kita potong dulu nih kelebihan plastiknya. Kemudian ini saya lem lagi. Nah terus ini tadi yang batas bawahnya ya, ini kan aku sudah batasi, ini nanti dipotong, potong setinggi ini, harusnya gini ya. Jadi ini kita potong. Kemudian batas ini atasnya kita potong. Begitu ya, jadi jadinya segini, sekecil ini. Nah, oke, dia sudah memuat di pot. Sekarang kita bikin dasar bawahnya. Dasar bawahnya itu saya bikinnya itu dari sisa plastiknya tadi ini yang sudah dipotong. Nah, ini masih ada sisa plastiknya, itu kita cetakkan ke bawah sini. Cetakkan ke dasar potnya. Ya, kurang lebih lah ya lingkarannya. Nanti kalaupun dia agak lebih, nanti kita bisa gunting sisanya. Nah, ini dia kurang lebih lingkarannya segini, jadi saya potong. Tidak apa-apa, kasih lebih-lebih saja ya, nanti tinggal kita gunting lagi kelebihannya. Ini tadi saya lihat lingkarannya sepertinya tidak bulat utuh, jadi saya buatkan yang agak bulat utuh. Nah, dia agak bulat utuh. Nah, kemudian ini langsung kita tempel di bawah sini, gini ya. Tempel, kemudian kita lem dari luar dan bagian dalamnya. Supaya dia lebih kuat ya, karena nanti takutnya kalau lemnya tidak kuat, dia nanti mudah lepas. Apalagi dia sering terkena air ya, terkena siraman air pada medianya. Oke, ini kita lem pelan-pelan dulu. Oke, sekarang ini sudah terlem kuat ya. Terus kita lihat ini bagian bawahnya ini masih ada lebihnya, jadi kita potong. Ini ya. Ini saya potong kelebihannya.
sekarang kita tinggal melubangi ya. Sisa kita lubang-lubang di sekitaran potnya. Sambil kita tunggu soldernya panas, ini saya rapikan kembali ya. Nah ini sebenarnya mungkin caraku ngelem ini kurang rapi ya. Mungkin teman-teman kalau ingin mencoba mungkin bisa lebih rapi daripada ini. Oke, sekarang soldernya sudah panas ya. Tinggal kita buat lubang-lubang di sekitar potnya. Nah kan perlu kita ketahui ya, pot anggrek itu harus banyak lubang-lubang untuk sirkulasi udara, karena anggrek itu rata-rata akarnya kan dia akar udara ya. Jadi kita perlu memberikan sirkulasi udara yang cukup untuk anggrek, untuk akar anggrek. Ini dia ya, sudah jadi potnya. Pot anggrek DIY buatan sendiri dengan banyak lubang-lubang sirkulasi udara, siap untuk kita gunakan. Oke, jadi ini lebih hemat, lebih ekonomis ya. Soalnya perusahaan pembuat pot-pot itu belum ada yang membuat pot seperti ini. Padahal kalau di luar negeri itu rata-rata malahan yang dijual pot anggrek itu pot yang transparan. Nah contohnya seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita perlihatkan bagaimana cara penggunaannya ya. Nah di sini saya punya anggrek yang mau ditanam. Kondisinya lagi spike, jadi saya tidak berani membongkar media tanamnya. Jadi ini tidak apa-apa ya, kita langsung saja menanam dengan sphagnum moss yang ada. Karena dengan adanya sphagnum moss ini juga kita bisa lebih tetap menjaga kelembaban di akar anggreknya. Dan saya lihat di sini akarnya juga sehat, masih sehat ya. Jadi tidak perlu kita bongkar, langsung saja kita tanam ke media yang baru. Untuk media tanamnya di sini saya menggunakan campuran antara kulit pinus, sphagnum moss dan juga perlite. Kombinasi media tanam ini tuh sangat bagus untuk anggrek ya, karena sangat seimbang dan stabil, menjaga kelembaban dan juga cepat mengeluarkan kelebihan cairan dari dalam media tanam. Nah, kombinasi media tanam ini juga sangat favorit digunakan oleh orang-orang di luar negeri. Oleh karena itu saya sangat tertarik untuk mencobanya ya. Oke, kita masukkan media tanamnya ya. Ini tuh saking beningnya potnya, dia jadi tidak terlihat potnya. Lalu tinggal kita tambahkan media tanam di sekitarnya. Nah, sudah selesai penanamannya. Di sini kita lihat media tanamnya terlihat sangat jelas ya. Nanti pertumbuhan akarnya pun kita bisa lihat dengan jelas dan kita kontrol. Kita juga bisa memperhatikan kondisi medianya, apakah dia masih lembab atau sudah kering, kapan waktunya untuk menyiram lagi. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.